Berbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Berkilauan samudra, berbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk App Store. RRI Digital. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Taman Nasional Ujung Kulon.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan salah satu taman nasional dan lokasi konservasi alam yang penting di Indonesia dan dunia. Selain keindahan hutan tropis dataran rendah, badak berjula satu merupakan primadona daya tarik dari lokasi ini. Taman nasional ini terletak di semenanjung paling barat Pulau Jawa, ditambah dengan beberapa pulau kecil seperti halnya Pulau Pecang, Pulau Handelem, dan Pulau Panaitan. Ciri khas Taman Nasional ini adalah perannya sebagai habitat alami berbagai jenis hewan yang dilindungi, seperti badak Jawa, rusa, kijang, banteng, berbagai jenis primata, babi hutan, kucing hutan, kukang, dan aneka jenis burung. UNESCO juga telah menyatakan bahwa area Ujung Kulon merupakan situs cagar alam warisan dunia. Aku terpana pesona Indonesia. Gunung Krakatau. Gunung Krakatau sebenarnya termasuk wilayah Provinsi Lampung ini, terletak di perairan Selat Sunda dan merupakan salah satu gunung yang paling terkenal di dunia karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Suara letusan terdengar sampai ke kawasan benua Australia. Bahkan awan panasnya menyelimuti beberapa kawasan Eropa selama seminggu. Ledakan dahsyat Gunung Krakatau kemudian membentuk anak gunung yang kini dikenal sebagai Anak Krakatau yang muncul ke permukaan pada tahun 1928 yang hingga kini masih tetap aktif. Meski berada di Selat Sunda serta wilayah Lampung, kawasan wisata alam ini lebih mudah dicapai dari Pantai Anyer Carita. Lokasi wisata ini. Anda kembali pendengar bersama kami di Banten siang ini, tentunya di hari Senin 28 Oktober 2024, dan dalam Mozaik Indonesia kita akan hadirkan kembali satu cerita mengenai pelaku UMKM ya. Untuk hari Senin kita hadirkan temanya adalah UMKM, di mana untuk sore hari ini kita juga akan berbincang bersama narasumber kami yang juga sudah hadir di studio RRI Banten, Bapak Riki Ramdan Kurnia, owner dari retail Kirana Project, kemudian juga didamping oleh Kepala Divisi Ibu Dania, begitu ya. Ini yang juga sudah hadir bersama kami di Studio Pro 1 Banten. Anda bisa dengarkan kami di 94,9 FM ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan tonton melalui channel YouTube RRI Banten. Bisa saksikan secara berulang juga di sana ya. Jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube kami di RRI Banten. Sore ini kita akan sapa terlebih dahulu Bapak Riki dan juga Ibu Dania. Selamat sore, Ibu. Selamat sore, Kang Argan. Selamat sore. Sore. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Enggak kehujanan? Kehujanan di luar. Kehujanan di luar ya, tapi sudah sampai di studio RRI Banten. Terima kasih sebelumnya sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Kang. Baik, tentu juga kami undang Anda mendengar untuk bergabung. Silakan yang juga bertanya, kemudian juga yang mau berbagi cerita mengenai UMKM, Anda boleh juga sampaikan di 0851450949. Pak Riki, nah ini ngomongin ya. Saya baru kedatangan nih tamu yang memang lebih besar nih ceritanya nih. Nampaknya bisnisnya lebih besar dan menarik kayaknya ya. Amin, mudah-mudahan kan. Nah ini adalah retail, bisnisnya di bidang retail begitu ya Pak Riki ya. Betul. Nah ini bisa dijelasin nggak nih untuk terutama untuk Kirana Project ya. Iya. Nah ini bagaimana yang melatar belakangi Pak Riki ini mendirikan Kirana Project? Oke, ya pertama-tama terima kasih atas waktunya Kang Argan. Jadi Kirana Project ini lahir di tahun 2017 ya, lahir di tahun 2017 dan saat ini alhamdulillah kita udah mempunyai 15 cabang. Ya, dari yang paling dekat itu memang di wilayah Serang ada 4 titik dan yang paling jauh itu di Cirebon ya. Di Cirebon, di Bandung memang ada juga, ada 3 titik, di Tangerang ada 2 titik, di Karawang, Bekasi, serta di Bogor juga ya. Ya alhamdulillah ngelihat daripada perjalanannya sih memang dalam jangka waktu yang 7 tahun ini bisa dikatakan ada progres ya, ada progres ya, dimana usaha yang memang bisa dikatakan penjualan retail ini yang memang ya orang mungkin hampir sama ya dengan penjualan seperti tradisional ya. Ada orang yang mengatakan ini
cuanki katanya. Cari uang Cari jalan uang kaki. jalan kaki katanya iya, gitu iya. kan. Sambil diantar juga dengan fasilitas daripada perusahaan ya, dalam artian mereka-mereka yang memang berjualan ini memang tidak selalu jalan kaki tapi memang diantar dengan kendaraan operasional setiap harinya ya. Dan memang penjualan produk-produk ini adalah merupakan segmen usaha yang memang bisa dikatakan kompetisinya memang belum terlalu tinggi ya. Oke. Iya, belum terlalu tinggi. Kenapa? Karena memang usaha di bidang ini adalah merupakan bisa dikatakan setengah jasa, Kang. Setengah jasa kita adalah merupakan sebuah bagian daripada fasilitator buat prinsipal atau pabrik atau yang mempunyai, distributor mungkin yang mempunyai produk-produk yang baru, yang memang butuh promosi, butuh namanya produknya bisa lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat, ya memang kita bisa bekerja sama dengan mereka itu sendiri gitu kan. Gitu. Baik. Jadi terbuka, memang kita saat ini memang ada beberapa vendor ya yang memang alhamdulillah sih yang punya nama lah gitu kan. Tapi kita pun juga tidak menutup kemungkinan bagi vendor-vendor yang lain yang memang punya produk ataupun memang sulit untuk bisa menjual produknya, ya bisa kita berkolaborasi atau bekerja sama dengan vendor-vendor yang baru juga. Baik. Ini menarik ya. Jadi bisnisnya sudah cukup luas begitu ya. Bahkan sudah tersebar juga di beberapa titik begitu ya. Betul. Ada sekitar tadi 7 ya, ada berapa titik di wilayah di Serang? Di Serang ada 4. Ada 4 ya. Di Serang aja 4 ya. Iya. Di beberapa daerah lainnya begitu betul, ya. Nah, ini kalau sebelum jauh sampai di titik ini itu kan itu pasti ada dari prosesnya begitu ya. Prosesnya kita pengen tahu sebenarnya. Betul. Karena untuk pendengar juga mungkin supaya tahu bagaimana ternyata membangun seperti usaha Pak Riki ini seperti apa susahnya, sampai berdarah-darah mungkin enggak ya? Sakit tak berdarah. Kayaknya enggak berdarah-darah kayaknya. Ada dikit. Nah, kita pengen tahu sebetulnya Pak Riki sebelum membangun Kirana Project ini kan memang sebetulnya berawal dari mana nih Pak Riki? Pak Riki ini sebelumnya pekerjakah atau memang sudah lahir sebagai pengusaha aja gitu ya? Bagaimana Pak Riki? Siap Kang Argan. Ya, sedikit cerita aja nih Kang Argan mengenai profilnya ya. Tahun 2001 waktu pas begitu pembentukan Provinsi Banten saya mulai ke sini. Ya, mulai ke sini dan memang bermulai dari bekerja memang di lapangan. Memang passion saya itu senang dengan lapangan, Om. Gitu kan, senang dengan lapangan. Awalnya saya bekerja dalam sebuah perusahaan yang hampir sama, bisa dikatakan sama sejenis retail juga. Jadi door to door gitu kan. Jadi sales lah waktu itu gitu kan. Jadi sales elektronik. Nah, dari situ pun juga pindah ke yang lain-lain. Dan akhirnya pada saat pas begitu di tahun 2004 agak sedikit keluar daripada zona nyaman saya, Om. Jadi waktu itu saya membuat sebuah showroom mobil kendaraan. Membuat showroom mobil kendaraan. Di tahun pertamanya pun itu pun juga tanpa mobil, Om. Tanpa mobil, buka showroom tapi nggak punya mobil. Jadi showroom aja ya. Iya betul, ya showroom aja, tapi memang nggak punya mobil. Dari situ memang passion saya mungkin agak sedikit senang berdagang, Om. Berdagang karena memang berdagang itu ilmunya agak sedikit tidak terbatas, Om. Iya kan? Ilmu supaya bisa mempengaruhi orang itu supaya yang awalnya tidak mau beli jadi beli, itu kan ilmunya luas, Om. Gitu kan. Itulah merupakan sebuah ketertarikan daripada saya. Terus saya bisa bersilaturahmi dengan orang-orang baru, mungkin salah satunya dengan Kang Argan. Hari ini bisa ketemu, alhamdulillah ya. Itu terus ya berkembang di tahun dari 2004 itu showroom alhamdulillah kita jalan, dan alhamdulillah dari mulai yang ngontrak kayak gitulah, alhamdulillah sekarang ngontrak juga sih, tapi ngontraknya mungkin sama Tuhan ya, Om ya. Udah kebeli kantornya. Ya alhamdulillah gitu. Pada saat tahun 2017 itu agak sedikit tantangan di bidang kendaraan ini udah semakin luas, Om. Untuk di used car-nya itu sendiri ya kan. Semakin banyak bermunculan showroom-showroom yang baru, yang terjadi juga pergeseran kultur dan budaya bisnisnya, Om. Ya kan, udah mulai merambah media online dan yang lain-lain. Dari situ saya udah mulai berpikir bagaimana caranya supaya
ada sesuatu yang bisa kita cari lagi selain di bidang ini, karena kuenya udah terbagi banyak ini Om. Ya, cari kue lain begitu Betul, ya. betul. Nah, akhirnya kita mulai nggak langsung juga sih Om, nggak langsung buka Kirana Project tidak, tapi memang beberapa tahap, dalam artian saya sempat buka usaha di bidang lain, rental kendaraan, gokar waktu itu kan, hal yang seperti yang di dunia passion otomotif aja waktu itu. Nah, setelah itu saya ketemu dengan sebuah perusahaan yang memang perusahaannya bergerak dalam bidang retail seperti ini, dan dia menyewa kendaraan kepada pihak kami. Oh, itu dapat awalnya. dapat ilmu colongan berarti. Betul, gitu kan. Nah, ya. setelah itu saya coba mintakan kepada manajemennya, ya rekannya, coba saya bilang kalau seandainya memang presentasikan usaha seperti itu bagaimana gitu. Akhirnya pada saat pas begitu dia presentasikan, imajinasi saya langsung berputar waktu pas begitu pertama-tama saya datang ke sini. Waktu pas begitu awal saya jualan retail. Nah, kembali lagi ke situ. Ya, jadi ada ketertarikannya di situ. Saya pernah mengalami hal serupa. Jadi pada intinya waktu pas begitu dulu, meskipun saya pertama kali kerja jadi sales, kerja di lapangan, capek, panas-panasan, hujan-hujanan dan yang lain-lain, meskipun secara materi itu tidak bisa dikatakan memuaskan, tapi secara ilmunya ternyata memang tidak ada yang memang bisa dikatakan jelek gitu ya. Kerja itu apa aja dulu, yang penting nanti suatu hari nanti akan berkesinambungan dan berhubungan Om. Gitu. Jadi pada saat tahun 2017 menemukan usaha di bidang seperti ini, saya dulu pernah punya ilmu gitu kan di bidang seperti ini. Ya, saya coba menerapkan aja nah, gitu ya. itu Om. Akhirnya saya coba di tahun 2017 yang awalnya memang side job daripada usaha di bidang kendaraan, jual beli kendaraan. Ya sekarang bisa dikatakan jadi job utamanya. Kendaraannya jadi side job sekarang. Tapi kalau mau cari mobil masih bisa ya cari mobil ya. Insya Allah. Baik. Ini bagus banget ya pelajaran yang bisa diambil. Kalau kita lagi ketemu sama seorang, kita ambil ilmunya, kita bisa modifikasi dan terapkan di kemudian hari, begitu ya Pak Riki ya. Betul. Oke, baik. Nah, kalau berarti kan dari hal tersebut sudah akhirnya memutuskan menjadi bisnis utamanya begitu ya bisnis untuk utamanya. Retail ini gitu ya. Betul. Nah, tantangan utama yang dihadapi ketika bisnis retail di hari ini seperti apa sih sebetulnya Pak? Oke. Kalau untuk bisnis retail di bidang seperti ini, ya memang tantangan utamanya paling tidak di bisnis ini tuh agak sedikit bisa dikatakan beranak pinak Om. Gitu, dalam artian kompetitor-kompetitor yang lahir pun juga salah satunya itu adalah mantan daripada karyawan kami, gitu kan. Ya karyawan kami ada berpindah-pindah. Tapi insya Allah sih kita memang sampai saat ini pun juga tidak berhenti dan tidak menyerah untuk menciptakan kader-kader, ya kan. Ilmu yang memang kita kasih atau ilmu yang memang mereka dapat juga alhamdulillah bermanfaat gitu kan buat mereka itu sendiri, dan bagi kita pun juga itu merupakan sebuah kebahagiaan lah gitu kan. Sebuah kehormatan gitu, mungkin ada ilmu yang bisa mereka cubit. Nah, di satu sisi pun juga saat ini pun juga mungkin kondisinya memang kita menemukan sedikit permasalahan di generasi-generasi sekarang. Ya kan, generasi-generasi yang orang mengatakan generasi Z. Ya, gitu kan. Generasi strawberry dan kopi senja ini agak sedikit mentalnya agak ada perbedaan. Ada perbedaan, saya bilang bukan jelek, tapi ada perbedaan dengan generasi milenial. Karena memang kunci utama dalam bidang penjualan adalah mentality kan ya, gitu kan, mental daripada seseorang gitu kan untuk mempunyai kemauan dan tekad yang kuat untuk bisa berjualan. Gitu. Itu ada perbedaan. Jadi pengasahan dan hire-nya pun dan treatmentnya pun juga terhadap mereka-mereka yang memang incoming di generasi ini agak sedikit berbeda Om. Gitu. Karena memang kita tugasnya lebih kepada pengelolaan sumber daya manusia. Berarti Gen Z juga termasuk menjadi tantangan ya? Menjadi tantangan Om. Menjadi tantangan. Karena headline-nya sekarang lagi rame juga sebetulnya ya, untuk kerja sama Gen Z ini, jadi kita yang harus turun, harus egonya turun, kita sabarin. Sabarnya 2-3 kali lipat lah. Betul sekali. Nah kalau untuk bisnis biasa kan pelaku usaha punya yang namanya modal ya. Nah kalau di bisnis retail ini modalnya apa nih selain ilmu yang tadi didapatkan kalau Pak Riki? Ya tentunya besar gak sih sebetulnya modal yang harus disiapkan? Ya relatif sih Om ya, relatif ya. Tapi memang
semuanya juga bisa bermulai dari hal yang kecil sih Om. Iya. Kenapa saya bisa katakan tadi usaha di bidang ini memang beranak pinak karena memang ada beberapa teman-teman juga yang membuka usaha dalam bidang seperti ini, mereka pun juga modalnya tipis Om. Iya. Gitu, tidak harus besar gitu kan. Yang paling utama itu adalah bukan di modal, tapi pengelolaan daripada sumber daya manusianya. Karena selama kita mempunyai tenaga marketingnya, selama itu pun juga perusahaan itu akan survive gitu Om. Gitu. Jadi seni mengelola otak manusia. Iya. Bagaimana bisa meng-hire dan juga akhirnya memberikan satu apa namanya ya, supaya karyawannya juga bisa menjualkan juga begitu ya, promosinya begitu ya. Nah, menarik. Saya mau juga ngobrol dulu nih sama Ibu Dania. Ya, Ibu boleh. Dania ini kalau di Kirana Project berarti sebagai Kepala divisi event. Kepala divisi event. Ya. Baik. Nah, ini berarti masih ada hubungannya dengan apa yang dikerjakan berarti? Sama, jadi sebenarnya sama-sama jualan, cuman mungkin lebih di beda tempatnya aja gitu tuh. Jadi lebih di tempat yang lebih ramai. Gitu. Kalau ada konser mungkin atau acara olahraga seperti itu sih. Jadi anak-anaknya yang menjual di tempat yang lebih ramai gitu, Kang. Jadi masih ada hubungannya dengan yang dikerjakan Pak Riki. Sama. Tapi nanti sasarannya mencari-cari event begitu. Ya, betul. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi lebih Boleh. lanjut. Nanti pastikan juga pendengar untuk ada tetap bersama kami. Kita jeda dulu. Jadi untuk Anda yang bergabung di 0811 450 949 tetap bersama kami. 94,9 FM. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, Situ ku ada bersamamu saudara. warna kita
Nomor 1, Anda kembali bersama kami dalam Mozaik Indonesia di hari Senin 28 Oktober 2024. Saya masih bersama narasumber yang juga tentunya bisa kita ambil nih ilmu dan juga perjalanannya begitu dalam menggeluti bidang UMKM begitu ya. Ada Pak Riki dan juga Ibu Dania di sore hari ini pendengar, untuk Anda juga sedang mendengarkan di 94,9 FM, bisa juga bergabung ya di 0811 450 949. Tadi Bu Dania nih sebagai kepala divisi event begitu ya. Sebetulnya dari divisi event ini seberapa besar sih perannya begitu dalam meningkatkan brand awareness, kemudian juga menarik minat konsumen begitu, sebetulnya sebesar apa? Oke, sebenarnya kalau secara peran dari segi penjualannya sendiri sebenarnya sama kayak teman-teman di direct selling. Kalau yang di bidang satunya lagi namanya direct selling gitu ya. Dari brand awareness segala macam, secara kita sudah membekali anak-anak marketing, teman-teman marketing ini dengan product knowledge. Jadi mereka bukan hanya beli dong produk kami gitu, tapi mereka juga bisa menceritakan dari segi rasanya, dari segi pembuatannya, bahan-bahannya gitu. Jadi bukan hanya jual putus istilahnya seperti itu, tapi kita juga memberikan pengetahuan kepada si konsumennya tentang manfaat dari produk itu sendiri, seperti itu sih Kang. Baik. Nah kalau sekarang kan tadi Pak Riki sempat bilang ya, persaingan di retail ini sebetulnya tidak terlalu banyak yang bermain di hal ini begitu ya, di tempat ini. Betul. Begitu ya. Jadi ada strategi-strategi khusus untuk bisa tetap terjaga begitu. Jadi kalau strategi sebenarnya yang pertama kita setiap hari membuka lowongan kerja untuk tenaga marketingnya gitu tuh. Kenapa kita setiap hari membuka lowongan kerja? Tadi sudah dibahas oleh Bapak Riki bahwa memang yang sekarang kan banyak generasi-generasi yang baru lulus nih ya Kang gitu tuh. Yang memang secara mental, apalagi ini kan pekerjaan yang bisa dikatakan capek, beneran capek gitu secara physically gitu. Ada yang memang cuma sampai jam 12, sampai jam 2 habis itu mereka menyerah gitu. Itu strategi pertama. Yang kedua, kita banyak-banyak up konten juga di Instagram perusahaan kita gitu, biar warga Serang dan sekitarnya pun tahu gitu bahwa ada kita Kirana Project, seperti itu Pak. Baik. Nah berarti bermain juga ikut perkembangan zaman juga. Betul, ya. Betul, harus teknologi juga begitu ya. Akhirnya bermain di sana juga ya. Tapi kalau dari pemasaran di bidang teknologi, berarti kalau event-event di sosial medianya ini juga di sana juga ada gitu, atau seperti apa? Hanya promo saja yang digunakannya atau seperti apa? Memaksimalkan teknologinya ini. Oke. Jadi yang pertama kita up konten nih terkait event-event yang kita join gitu. Terus juga kita juga bekerja sama, kan banyak komunitas-komunitas nih yang mengadakan acara misalnya olahraga atau misalnya acara musik gitu. Dari situ juga kita meningkatkan eksistensi dengan join di acara tersebut. Kita buka booth, kita jualan di sana, seperti itu. Baik. Jadi juga dimaksimalkan untuk promonya juga ya di situ ya. Betul, biar tetap banyak yang tahu. Baik. Nah, Pak Riki, luar biasa ya timnya ya. Baik. Nah, ini kalau tadi Pak Riki sempat bilang ternyata di retail ini belum begitu banyak yang bermain di tempat ini begitu ya. Betul. Berarti merasa aman atau bagaimana untuk sekarang kalau mau menggeluti usaha di bidang ini? Oh, gitu. Jadi kalau untuk bisnis sih bagi saya selalu dinamis ya, Kang ya. Selalu akan berubah gitu kan. Tapi ini kan lebih yang tadi seperti saya katakan, ada setengah jasanya di sini. Karena memang kita pun juga saat ini memang belum mempunyai produk sendiri. Kita belum mempunyai produk sendiri, tapi kita mengambil produk daripada prinsip-prinsip yang ada mungkin yang bekerja sama dengan kita. Jadi sejauh ini sih persaingan dalam bidang ini ya, kita alhamdulillah sampai kedepannya pun juga memang kita selalu mensinergikan dengan perkembangan zaman Kang, gitu kan. Sebetulnya untuk event ini belum ada di perusahaan-perusahaan kompetitor. Misalkan gitu kan, saya cobakan seperti itu. Terus di kita kan bukan hanya sebatas kerja, tapi kita pun juga memang ada school of life-nya, sekolah kehidupannya buat teman-teman gitu kan. Karena memang karyawan kita yang memang incoming yang datang pun juga ke kita itu memang bukan
nggak semuanya memang sekolahnya tinggi-tinggi Kang, gitu kan. Tapi kita pun juga agak sedikit kasih edukasi gitu kan. Jadi kita di Kirana Project ini menawarkan satu dari segi salary memang luar biasa Kang. Segi salary dan gaji pun juga luar biasa. Terus yang keduanya pun juga ada career plan. Tidak melihat ijazahnya, tidak melihat daripada status ataupun bagaimana, lebih kepada kontribusi dan kinerja mereka secara prestasinya. Terus yang berikutnya pun juga kita memberikan sebuah pengarahan dan sekolah kehidupan buat mereka. Karena memang SD SMP mungkin kehidupan sekolah, pada saat di Kirana Project yang mudah-mudahan jadi sekolah kehidupan buat mereka. Minimal misalkan dari segi adab, sopan santun, kayak gitu-gitu yang memang terlupakan mungkin gitu kan, gitu. Jadi kita pun juga ngasih hal-hal yang memang ya mudah-mudahan bukan pada saat mereka mungkin tidak selamanya ada di Kirana Project, ada secubit ilmu yang bisa mereka ambil pada saat out daripada kami gitu kan, dan memang bisa diterapkan di masyarakat. Baik, kalau tadi kan sempat dikatakan kerja di bidang ini juga lumayan capek ya. Iya betul Kang, betul. Tapi kalau menurut Pak Riki secapek apa sebetulnya? Iya, bisa dikatakan capeknya itu satu mungkin capek badan, yang kedua capek hati mungkin ya. Capek badan ya udah pasti jelas karena memang ada walk in ya, ada jalan gitu kan mereka itu. Namanya juga marketing gerilya kan Om kita kan. Ya jadi ada di situ. Mungkin capek hati apa? Mungkin salah satunya ya karena memang selalu setiap hari itu ketemu dengan orang yang akan selalu memberikan penolakan. Ya kan, ada handling objection mungkin di situ yang mengatasi keberatan gitu kan. Belum nawarin, baru juga belum melihat atau belum mendengar produk kami. Mereka udah punten maaf nggak beli gitu kan. Hal-hal seperti itulah yang memang akhirnya mendidik mental daripada mereka itu sendiri gitu kan. Capeknya itu mungkin di situ gitu kan. Tapi pada saat gajian sih mereka pun juga full senyum kok Om. Full senyum iya kan? Full senyum. Yang dinanti-nantinya. Baik Bu Dania, tapi Pak Riki tahu apa permasalahan di lapangannya tahu gitu. Sangat Jadi tahu. kalau ada yang di bawah-bawah ini ngeluh ya berarti ya sudah berarti ya. Iya betul. Tahu ya. Baik. Berarti kalau ini retailnya dalam jenis apa nih kalau pendengar boleh tahu nih dari Kirana Project ini? Kirana Project. Kenapa ngasih nama Kirana Project? Nah, ini yang sebetulnya harus ditanya di awal ya. Bapak yang jawab kalau Iya, ini. harus di awal sebetulnya kenapa Kirana Project? Nama Kirana itu memang terbentuk dari pertama usaha saya Kang, dari Kirana Motor. Iya kan, Kirana Motor. Terus memang sebelumnya pun kita pun juga sempat mau bikin sedikit-sedikit project-projectan lah gitu kan, yang project-project yang sifatnya mungkin ya main di proyek lah kayak gitulah, bisa dikatakan seperti itu. Memang tidak berjalan ya, dan project itu ya dilimpahkan ke situ. Jadi ada sedikit projectnya di Kirana gitu kan. Secara tidak langsung kalimat itu jadinya nyambung, dan ya saya juga nggak nyangka bisa ada duduk di sini ketemu sama Kang gitu kan. Karena memang awalnya memang hanya sebatas melihat situasi aja dan coba-cobalah gitu kan, mengatasi daripada mungkin ada sedikit kejenuhan di usaha yang lama gitu kan. Ternyata memang ya hasilnya ternyata lumayan progres lah gitu kan, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadilah nama Kirana Project itu terbit seperti itu. Dan kalau seandainya memang kita convert kan, Kirana itu kan berasal dari bahasa Sanskerta ya Om, Kang, jadi yang artinya cantik, molek gitu kan, sesuai dengan nama-nama anak-anak yang memang gabung ke Kirana Project ya. Tidak harus banyak berdandan, pada saat masuk juga jadi Kirana, jadi cantik dan molek. Auto cantik, auto glowing. Auto glowing. Baik. Itu awal mulanya. Baik. Nah, berarti di bidang apa nih? Kalau tadi kan asal mula nama Kirana ya. Betul. Nah, berarti Kirana Project ini retailnya dalam bentuk apa? Ya, sekarang kita jual itu dalam bentuk produk minuman dalam kemasan. Itu pertama dari teh, yang kedua kopi ya, yang tiga minuman-minuman energi ya. Susu juga ada, terus ada lagi minuman-minuman kayak yogurt kayak gitu. Ya ada. Jadi kita hampir di atas 10 produk yang kita punya, yang pernah kita jual juga. Yang pernah dijual. Ya, gitu. itu rata-rata mereka memang produk-produk yang memang tidak punya nama. Ya. Rata-rata produk-produk baru begitu ya. Betul, betul Kang. Yang jarang di minimarket. Jadi kita yang jualan duluan. Gitu. Baik. Jadi bebas dari rantainya dari si prinsipal atau pabrik pembuat itu langsung ke kita, dan langsung memang dirasakan oleh user gitu kan, untuk diminum gitu kan.
Untuk gitu. mengenalkan di awal. Betul, begitu karena ya. promosi pastinya mahal banget kan, Kang? Iya. Ya gitu. Kalau kita kan promosi gratis setiap hari nih. ada orang yang keliling juga Iya. kan. Di baju yang mereka pakai kan kadang kita dikasih juga kaos dari si brandnya gitu ya, itu udah bentuk promosi kita setiap hari gitu kan, kelihatan ada tulisan mereknya. Iya, baik. Yang menarik itu berarti kalau bisnis ini begitu ya, Pak Riki yang akhirnya menawarkan diri untuk ke produk pertamanya untuk dijual, dipromosikan, atau mereka yang datang sendiri sudah tahu nih Kirana Project? Awal-awalnya sih saya ngambil produknya itu dari trader, Kang. Dari trader jadi penjual perorangan. Iya. Ya, dia biasanya si prinsipal itu dalam artian pabrik itu mempunyai rekanan trader, ya. Tapi karena udah berjalan lama, akhirnya saya kenal dengan prinsipalnya, dan sekarang memang yang masuk itu langsung dari pabriknya, kan, ke kita gitu kan. Nah, jadi secara tidak langsung ya mereka sangat senang gitu kan dengan ya istilahnya promo gratis tiap hari ini dilakukan gitu kan. Jadi ya ini benar-benar mempunyai kontribusi yang sangat besar. Karena apa? Karena bukan 1 atau 2 kali mereka mengeluarkan produk dan awalnya kurang laku, mau disuntik mati gitu kan. Pas begitu kenal dengan Kirana, ternyata memang ini masih bisa dipertahankan dan memang masih bisa dijalankan. Gitu. Itu kan kalau hari ini kan emang sudah produsen datang langsung ke Kirana Ya, Project. betul. Kan? Tapi waktu awal-awal nih, Betul. awal-awal emang nggak segampang itu sebetulnya. Enggak Kang, enggak, benar. Ya, untuk bisa meyakinkan, ya, betul, yuk gabung, kami betul. promosikan gitu kan ya. Betul. Oke, baik. Nah, berarti Kirana Project ini melewati pandemi COVID-19 kemarin ya? Alhamdulillah melewati ya, melewati momen itu yang semua lini kena gitu kan ya. Baik, kalau dari retail ini seperti apa? Nah, itu yang agak sedikit membingungkan, Kang. Kenapa saya bilang bingung? Awalnya saya berpikir potensi dengan pandemi ini akan membunuh kita secara perlahan-lahan juga, gitu kan. Tapi pada saat pandemi omset kita naik, Kang. Justru naik. Ya, kenapa bisa dikatakan naik? Saya itu pun juga di luar dugaan. Waktu pas begitu pandemi orang dilarang keluar, gitu kan, kita masih buka lowongan kerja, gitu kan. Nah, pada saat mereka keluar pun juga untuk menawarkan, ternyata memang hasilnya ada. Itu yang agak sedikit membingungkan. Jadi pada saat pas begitu pandemi kemarin, naik sekitar di atas 5% penjualan kita, gitu. Karena orang mungkin lebih membutuhkan daripada menakutkan mungkin ya. Iya. Jadi mereka yang memang awalnya nggak bisa kerja, misalkan salah satu instansi atau dari pabrik atau daripada Tosarba ataupun yang keluar dari toko-toko gitu kan, tetap kan setiap hari mereka pun juga butuh kehidupan, butuh pemasukan. Sedangkan kita buka lowongan kerja. Jadi akhirnya waktu itu ya memang lumayan ada peningkatan. Justru di saat orang-orang mengeluhkan mengeluhkan pandemi, justru meningkat begitu ya. Ada berkahnya. Orang-orang sedih, Pak Riki senang ya. SMS itu ya. Sedih melihat orang senang. Sedih melihat orang senang ya. Tapi bukan di situ poinnya. Tapi akhirnya ada berkah di lain begitu ya kan, di masa orang-orang yang akhirnya berjuang lewat COVID-19, Pak Riki bisa memanfaatkan hal tersebut begitu lewat Kirana Project begitu ya. Betul. Baik. Nah, kalau Bu Dania nih, ini mengenai event ya. Event ini seberapa penting sebetulnya kalau di Kirana Project? Kalau event sebenarnya baru ada di divisi ini, baru ada tahun ini sebenarnya di Kirana. Cuman kalau melihat seberapa penting kan sekarang untuk di Serang sendiri ya, hampir setiap minggu kan kita lihat ada acara olahraga kayak seperti mungkin di alun-alun gitu kan ya. Ada konser juga sekarang udah semakin banyak gitu tuh kan ya. Jadi menurut kita sih semakin sering kita join untuk acara-acara, semakin orang-orang tahu bahwa ada Kirana Project di Serang gitu. Jadi menurut kita penting. Iya, karena memang sekarang sudah banyak juga konser-konser, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya outdoor itu sudah banyak juga ya. Betul. Jadi tidak terlalu susah lah ya untuk ada di divisi event itu ya. Nah, suka dukanya kalau di divisi event ini seperti apa sebetulnya kalau dalam ini? Oke, kalau suka sebenarnya banyak ya. Kalau duka ya kadang
karena kita memang lebih banyak kegiatannya di outdoor, yang pasti cuaca kayak gitu kan ya. Kalau penolakan sih sebenarnya itu udah makanan seharinya teman-teman marketing juga ya, namanya jualan gitu kan. Gitu. Penolakan ya. Penolakan udah pasti kan kayak kita aja kadang-kadang kalau ditawarin orang yang bawa brosur aja, oh enggak makasih gitu. Kita punya virus ya. Iya betul, bahkan dari jauh aja mereka udah angkat tangan, dadah gitu kan. Itu sih. Iya, jadi emang sudah sangat siap begitu ya. Harus siap. Dengan hal itu. Pak Riki pernah ngalamin itu, Pak? Sering-sering Bapak yang duluan. Yang duluan ya. Sering. Jadi orang deket, belum kita sampai, belum ngomong langsung hands up. Betul. Maaf begitu ya. Okay. Betul kan. Baik. Nah kalau untuk itu tadi pengaruh begitu ya, pengaruh pandemi terhadap bisnis ada, ternyata tidak begitu berpengaruh. Nah kalau dari pasar lokal nih, tadi kan beberapa brand masuk ya ke Kirana Project. Tapi kalau untuk yang lokal brand sendiri seperti apa sejauh ini? Nah, untuk lokal brand sendiri memang belum ada yang masuk ke kita, Kang. Iya. Karena belum ada penawaran. Ada memang yang mencoba menawarkan, tapi memang harganya belum masuk. Harganya belum masuk gitu kan. Sebetulnya potensial sih untuk bisa membantu ya teman-teman kita di sinilah di Banten ya terutama gitu kan, untuk menaikkan ya sama-sama kita UMKM lah gitu kan. Gitu, di sana punya produk, saya punya layanan jasanya untuk bantu untuk menjualkan. Jadi memang ya kesempatan ini mudah-mudahan ada yang mendengar gitu ya, yang punya produk langsung boleh menghubungi Kirana Project. Boleh. Baik. Nah tapi kalau kisaran rate-nya begitu untuk satu produk untuk bisa dipromosikan oleh Kirana Project itu seperti apa? Kisaran rate harganya untuk bisa bergabung begitu. Ya bisa bergabung ya kalau seandainya memang kita punya produk minuman yang saat ini memang bisa ranknya itu di bawah 3.000 Kang. Di bawah 3.000 ranknya itu. Sama pun juga saya juga ini baru mulai dipercobakan di makanan. Makanan saya udah mulai coba. Sudah berjalan? Sudah mulai di event. Udah di event baru mulai running. Dikenalkan produk makanannya itu roti panggang. Roti yang sudah ada selainya gitu kan. Jadi sudah mulai merambah ke makanan juga ya. Wah. Baik. Nah kalau dari jangka panjang nih, panjang menurut Pak Riki begitu, bisnis di bidang ini seperti apa? Oke. Kalau untuk jangka panjang sih ngelihatnya, karena ini agak sedikit bisa dikatakan agak-agak semi tradisional ya Kang ya, berjualan keliling ini ya, berjualan keliling yang kita sama-sama tahu dari zaman dulu udah ada, dan mungkin sampai ke depannya pun juga potensinya itu masih tetap ada. Kenapa? Karena memang banyak orang juga yang memang ogah ke sana ke sini, mungkin keluar ini dianterin gitu kan, ditawarkan gitu kan, diantar ke tempat gitu. Itu lebih menjanjikan. Dan satu lagi pun juga ngelihat daripada potensi di kemudian hari, bahwasanya kebutuhan orang akan pekerjaan itu akan selalu ada. Sedangkan kita setiap hari itu bukain lowongan kerja itu untuk menyerap daripada ketenaga kerjaan ya, mereka-mereka yang memang daripada rebahan lah mungkin kan, gitu bisa bergabung. Jadi kita mempunyai optimis di mana selama tim saya di Kirana ini bisa mengelola dan meng-hire atau men-treatment daripada rekan-rekan dan bisa membantu orang-orang untuk bisa bekerja dan bisa mengkaryakan mereka untuk bisa mencapai titik yang memang bisa dikatakan prestasi, selama itu pula juga Kirana akan tetap ada. Wah, gitu. Luar biasa begitu ya. Mudah-mudahan terus bisa impiannya supaya pebisnis lokal juga bisa gabung begitu ya, sama-sama besar begitu ya. Baik. Ya, karena sekarang juga masih berjuang sendirian. Sendirian tapi sudah punya tim ya. Berarti kalau Kirana Project sudah punya berapa tim nih kalau secara keseluruhan nih? Kalau untuk di Serang aja kan ada tempat titik tadi ya? Iya. Kalau Serangnya aja kayaknya sih di 100-an ya Pak ya. Secara karyawannya gitu. Tapi kalau total all in kita hampir 400 sampai ke cabang Cirebon. Cabang Cirebon tadi ya 400 orang. Luar biasa, bisa membuka peluang pekerjaan baru begitu ya. Mudah-mudahan terus berkembang. Apalagi tambah dengan makanan yang masuk ya. Betul. Ini kalau makanan dan minuman ini berarti akhirnya bisa berjalan seiringan atau bagaimana? Terpisah nggak untuk promosi-promosinya?
Enggak, kita penjualannya jadi kayak paket. Paket sarapan gitu. Misalnya roti dan kopi atau roti dan teh seperti itu, Kang. Baik. Pak, mungkin dari Bu Dania nih terakhir nih mungkin bisa menyampaikan pada pendengar Pro 1 yang sedang mendengarkan juga, terutama untuk Bu Dania kan dari bidang divisi event ya. Nah, dan promosi. Nah, ini waktu juga mungkin bisa menyampaikan ke pendengar untuk bisa bagaimana divisi ini bekerja gitu. Silakan. Untuk di divisi event kita bekerja setiap harinya di tempat-tempat yang ramai, kecuali misalnya lagi ada event besar gitu kan ya, kayak misalnya di perkantoran, di terminal, alun-alun gitu. Jadi di setiap ada kerumunan orang itu pasti tim kita jualan di sana. Seperti itu, Kang. Pasti ada Kirana Project. Ada Kirana Project. Baik, Pak Riki terakhir, Pak Riki yang ingin disampaikan kepada pendengar Pro 1, silahkan. Pesannya mungkin ya memang senangnya aja dulu dagang gitu kan. Selama ada yang jual itu pasti selama itu juga ada yang beli, ya kan. Itu terus jangan takut tertukar yang namanya rezeki ya. Jualan yang kecil rezekinya nggak bakalan diambil sama jualan yang besar. Begitu juga sebaliknya, rezekinya semut nggak bakalan diambil sama gajah ya. Begitu juga sebaliknya ya, gajah juga nggak bakalan diambil oleh semut. Jadi kepada rekan-rekan daripada nongkrong lebih baik gabung bersama kami juga sih. Jualan. Baik. Dan pelajarannya adalah ketemu orang, ngobrol, curi ilmunya. Betul. Supaya bisa juga membuahkan hasil yang sama seperti Pak Riki alami juga ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Riki dan juga Ibu Dania sudah bergabung sama kami sore hari ini. Mudah-mudahan kisah usahanya ini bisa juga membuat pendengar terinspirasi begitu di sore hari ini ya. Terima kasih, selamat sore semuanya. Sore Kang Argan. Demikian pendengar obrolan kita di Mosaic Indonesia bersama Pak Riki dan juga Ibu Dania dari Kirana Project pendengar di sore hari ini, dan tetap bersama kami. Saya Argan masih terus temani Anda. Di jam 16 kita akan hadirkan informasi terkini dalam Warta Berita Banten. Di samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.